Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Haji Untung, izin Bapak Haji Untung, Ibu Maisuri dan presentasikan modul ajar saya yang kemarin digunakan untuk per-teaching. Oke, di mana PJBL atau Project Based Learning, di mana yaitu metode pembelajaran siswa terlibat dalam proyek langsung atau stimulasi untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Untuk teorinya, saya menggunakan teori konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa anak-anak secara aktif itu membangun pengetahuan melalui pengalaman atau interaksi. Ya, Bapak. Ya, Pak ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan membacakan modul saya. Mana untuk materi pokoknya makna hidup indah saling menghargai. Tujuan apa capaian pembelajarannya dengan berdoa dan bertawakal kepadanya, akhlak terhadap teman, tetangga, muslim, hewan dan tumbuhan. Kompetensi awalnya sebelum memulai pelajaran, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai ajaran agama Islam, terutama tentang sikap untuk profil pelajar Pancasilanya, yaitu beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Sarana dan pelaksanaannya yaitu kertas bergambar, papan tulis, proyektor, buku cerita bergambar. Target peserta didiknya yaitu peserta didik kelas 5D SD Negeri 1 Palapa. Mode pembelajarannya yaitu Project Based Learning atau PJBL dengan fokus pada teknik gambar bercerita. Untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, kedua aktivitas gambar bercerita, dan terakhir presentasi kelompok. Kompeten, kompeten insi, kompetensi insinya yaitu tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menggambar situasi yang menggambar sikap saling menghargai dan menceritakannya secara jelas kepada teman-teman mereka. Yang kedua, peserta didik memahami dan menjelaskan dengan baik tugas manusia untuk saling menghargai. Pemahaman bermaknanya yaitu saling menghargai adalah tindakan yang menunjukkan rasa hormat dan pengertian terhadap orang lain serta mempromosikan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Dilanjutkan yaitu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menunjukkan sikap saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Untuk kegiatan intinya yang pertama itu ada persepsi, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan guru memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk dan sampah dan lain sebagainya sehingga siswa siap untuk memulai kegiatan pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan mengaji bersama dan selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai dari materi indahnya saling menghargai. Dilanjutkan dengan diskusi awal atau pertanyaan pemantik menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui tentang saling menghargai dan dilanjutkan dengan menjelas tanya jawab tentang anak soleh atau menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan intinya yaitu menggunakan sintak PJBL yang pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Contohnya bagaimana sikap saling menghargai dapat mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Aktivitas peserta didiknya itu mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan teman sekelasnya untuk mendapatkan ide-ide awal. Yang kedua, perencanaan atau pengerjaan proyek, menjelaskan proyek apa yang akan digunakan, yaitu seperti gambar bercerita yang akan dikerjakan. Untuk aktivitas siswanya mendiskusikan dan menyetujui pengerjaan proyek dalam kelompok. Jadi dibagi kelompok anak-anak tersebut, dilanjutkan jadwal aktivitas yaitu gurunya membantu peserta didik membuat jadwal aktivitas proyek termasuk waktu untuk menggambar, menulis, dan menyusun presentasi. Untuk siswanya membuat jadwal kelompok untuk menyelesaikan gambar ceritanya.
Selanjutnya itu memonitor perkembangan peserta proyek. Gurunya melakukan pengecekan berkala untuk menilai kemajuan peserta didik dalam mengerjakan tugas. Untuk siswanya melaporkan kemajuan proyek pada guru. Dilanjutkan penilaian hasil kerja peserta didik, yaitu mengevaluasi hasil gambar dan cerita peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dilanjutkan siswanya mempresentasikan gambar cerita mereka di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari dari proyek dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa menulis refleksi pribadi tentang bagaimana proyek gambar bercerita membantu mereka memahami dan menerapkan konsep-konsep saling menghargai dan sebagai khalifah. Untuk terakhir yaitu kegiatan penutup, refleksi kelas, mendiskusikan dengan peserta didik apa yang mereka pelajari dari proyek gambar bercerita tentang menjadi anak soleh saling menghargai. Dan selanjutnya bertanya tentang pengalaman mereka dan apa yang bisa diperbaiki dalam pengerjaan tugasnya. Dilanjutkan dengan penugasan tindak lanjut atau memberi PR kepada peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari atau materi selanjutnya. Dan diakhiri dengan membaca doa bersama. Eh, untuk asesmennya ada asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Mungkin sekian presentasi dari saya, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Banyak salahnya karena masih dalam tahap belajar, Bapak Ibu. Mohon untuk keikhlasannya dalam banyak kesalahan saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Refki, ini tadi eh, baik ya sudah banyak dijelaskan eh, terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya. Ya, Kemudian Bu. tadi juga ada Bapak menggunakan pertanyaan pemantik ya, Iya, Bu. eh, ya untuk apa menarik perhatian ataupun memotivasi siswa ya eh, dalam memulai belajarnya. Oke, kemudian eh, aspek inovasi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran apa, Pak? Jadi untuk aspek inovasi saya menggunakan yang pertama ya proyektor, Bu, ya. Menggunakan media Mhm. pembelajaran interaktif, menampilkan video pembelajaran dan PowerPoint. Jadi kalau untuk interaktif bisa di rumah, nanti dilanjutkan tugas pembelajaran bisa menggunakan aplikasi di rumah, dijelaskan di PowerPoint, Bu, untuk asesmen asesmen formatif. Asesmen formatif ya. Oke, nah asesmen ini juga kan penting ya. Adakah Bapak di situ juga mengembangkan eh, cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS pada instrumen-instrumen yang Bapak gunakan? Untuk instrumen yang digunakan, Bu, ya. Iya, Maaf, Bu, bisa lebih jelas, Bu, saya kurang maksud. ya. Tadi kan Bapak menggunakan apa untuk tes ya. Tadi katanya Ya, bahkan untuk pada penggunaan word wall pun Bapak memberikan pertanyaan juga ke siswa. Nah itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, apakah itu juga mengembangkan kemampuan mahasiswa,
peserta didik untuk berpikir secara tingkat tinggi Eh, untuk atau instrumen assessment berpikir gitu. eh, kritis, boleh? Kalau Seperti untuk apa? apa instrumen asesmennya itu bisa menggunakan tes dan kuis yang pertama dan juga rubrik penilaian, Bu. Yang Hmm. pertama kita untuk tes dan kuis. Jadi anak-anak diberikan tadi kayak contoh asesmen awal ya, pertanyaan pemantik, mengetahui seberapa paham mereka tentang saling menghargai. Dilanjutkan dengan asesmen eh, formatif, itu mengerjakan tes, Bu. Mengerjakan tes saat setelah pembelajaran. Oke, itu tes setelah pembelajaran ya. Ya, Bu. Oke, selain penggunaan word wall, apakah ada media-media lain yang Bapak gunakan yang terkait dengan penggunaan teknologi? Media banyak, Bu, ya, untuk kalau untuk pembelajaran, kalau untuk pembuatan PowerPoint itu bisa menggunakan Gamma, Bu, ya. Kalau untuk pembelajaran lain juga selain Wordwall, apa saya lupa namanya, Bu. Intinya menggunakan pembelajaran yang berbasis multimedia atau Android, Bu. Selain Wordwall ada lagi tapi saya lupa namanya. Tapi sudah diaplikasikan ya. Ya, Bu. Oke, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengimplementasikan atau menggunakan media yang digunakan Kalau atau untuk teknologi? ya pembelajaran, kalau menggunakan teknologi itu biasanya anak-anak itu satu terkendala tidak merata ya punya HP, Bu. Terkadang terkendala sinyal juga, eh, Mhm. nggak punya kuota lah atau nggak, intinya nggak punya HP merata, Bu. Jadi agak sulit Oke, untuk menerapkan semuanya. ya. Jadi hal-hal ini kan sudah tahu ya Bapak ya. Jadi harus ada antisipasinya kalau terkait ini terkendala. Artinya. Baik, cukup dari saya. Silakan Pak Untung. Ya, terima kasih Ibu atas Terima waktunya. kasih, Bu. Bapak Refki Saputra, Ya, Pak. eh, terima kasih pemaparannya. Tadi sudah cukup mendalam dari Ibu Maisuri. Saya cuma yang tipis-tipis saja. Untuk alokasi waktu jam pelajaran di sekolah dasar itu berapa satu jam pelajarannya? Kalau untuk kelas 5 itu udah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak. Jadi 1 jamnya itu 45 menit, Pak. Jadi pertemuannya 1 jam 1 jam setengah, 1 kali dalam 1 minggu Satu kali untuk kurikulum seminggu, Merdeka, Pak. satu kali Singkat dalam itu, 1 minggu, PAI 1 kali dalam seminggu, ya untuk kurikulum Merdeka, Pak. ya. Kemudian waktunya 45 menit ya, 1 kali empat Satu puluh lima jam, menit. 2 kali 45, jadi apa, 90 menit. 2 kali 45, satu pertemuan. Kalau sebelumnya kan bisa 4 jam ya Iya, Pak, dalam betul. seminggu. Untuk kurikulum 13. Jadi sisanya nanti lari kemana? P5. Iya, Pak, betul. Jadi diambil P5 untuk di akhir bulannya, Pak, membantu proyek Pancasila. Jadi sistem blok atau Kita membantu kelas, Pak. Jadi kan sudah ada untuk apa? Temanya itu udah ada. Kayak saya ambil contohnya tema gaya hidup berkelanjutan, Pak. Mengolah sampah plastik menjadi barang berguna. Jadi kan kalau untuk guru agama itu nggak ada tema khususnya, Pak. Jadi membantu guru kelas dalam proyek P5, Pak. ya, jadi peran serta guru agama include di proyek besar yang telah ditetapkan gitu. Iya, betul, Pak. Oke. Karena saya cari juga memang Selanjutnya itu sih tadi kalau saya membaca 2 kali 45, berarti saya belajar dari sampean ini. Terima kasih Mas Refki. iya, Kemudian biasanya Mas Refki ini melakukan asesmen diagnostik pas kapan? asesmen diagnostik itu dilakukan ketika
kita mempelajari materi tersebut, Pak. Ada Jadi, asesmen awal itu seperti petan pemantik tadi, jadi asesmen tujuan Mas Refki melakukan asesmen itu apa dia SNOP tersebut? untuk mengetahui seberapa pahamnya anak tersebut tentang materi yang dipelajari, Pak. Mengetahui seberapa dalam Berapa materi yang sudah diajar. materi yang Apa itu dia sinoptik? format Kan saya anak-anak agak belum belajar nih. ya anak-anak baru mau pelajari, Pak ya. Kita jadi ke Heeh. asesmen awal dulu, seperti pertanyaan pemantik yang mengetahui anak itu tahu nggak tentang pemahaman, dilanjutkan asesmen formatif ya Pak ya. Asesmen formatif itu dilakukan ketika pembelajaran itu berlangsung, bisa contohnya kita observasi anak tersebut, memberikan tugas atau PR, bertanya ketika setelah menjelaskan materi. Terus ada asesmen sumatif, Pak. Asesmen sumatif itu ada di akhir semester atau setelah, contohnya ulangan harian, Pak. Ya. Karena tadi Pak Refki menyebutkan asesmen diagnostik tadi itu kan. Ya, Pak, Biasanya agak. kan asesmen itu dilakukan di awal ajaran ya untuk memotret anak kita itu cara belajarnya apa, kinestetik atau auditory Ya, Pak. atau Tuhan. ada tiga ya atau visual gitu kan biasanya seperti itu. Walaupun asesmen diagnostik pun bisa dilakukan di awal pembelajaran untuk mendiagnosi apa sih yang sudah mereka kuasai, materi-materi yang sudah lalu dan yang kita hubungkan dengan materi yang akan kita ajarkan ini bisa juga. Cukup bagus, luar biasa. Terima kasih Mas Refki. Silakan menulis ayat pilihannya beserta artinya. Tulisannya yang estetik ya, Baik, kayak Pak. Ustadz Rizka Haka ini. Terima Baik, kasih. sama-sama, Pak. Terima kasih pada Bapak Adi Untung, Ibu Maisuri, dan Ibu Listi, serta kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, bisa minta diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Coba dieksplor ke kita hukum tajwidnya di ayat ketiga. Oke, untuk ayat ketiga itu illallazi itu, untuk yang pertama itu alif lam komariah, karena alif lamnya dibaca jelas. Illallazi zal ketemu ya sukun itu mattobi, alif harokat Coba itu alif lam syamsiah. eh, Tadi alif lam apa yang pertama? alif lam komariah, Pak. Illallazi. Bener nggak? Alladzi, alladzi itu alif lam. Illallazi. Iya, iya. Kalau Ya. dipisahkan alladzi alif lam, Al-Lazi alif lam syamsiah kalau langsung ketemu zal di depannya. Kalau jadi al illal-lazi, syamsiah apa al qamariyah? Heeh, kalau illalladzi. illal-lazi itu alif lam komariah, Pak, karena lamnya terbaca jelas. Lamnya terbaca jelas. Ya, alif lamnya. Illal-lazi. Kalau Kalau alladzi, kalau alladzi al-lazi itu al alif lam komariah juga, Pak. Alif lamnya terbaca jelas.
Kalau yang nggak terbaca jelas harus kayak mana? Wal asri alif lam apa? Wal Kalau asri. az-zurriyat misalnya Pak, itu baru alif lam syamsiah. Wal asri ya. Wal asr. Itu Komariah. Kalau kalau wal asrinya itu alif lam komariah Pak, baca jelas Pak. Jelas. Wal Kalau asri itu komariah. ilaladzi, aladzi, kalau aladzi Komariah juga. Allazi, taruh Pak. Allazi itu samsiah kalau nggak salah. Ayo, sampean guru Allazi. ini. Ustaz Itu. Rizka, ayo bantu Gimana temannya. serius kan? Saya juga bingung, Pak. Iya Pak. Kalau Pura-pura deh minta nih. penjelasannya, pencerahannya Pak. Hmm. Alladzi biasanya lazim yang al-qamari asyamsi itu sepengetahuan saya yang sedikit yang saya tahu eh, tanda mudahnya itu ada tasdidnya begitu ya. Itu sih yang sedikit saya tahu karena banyak banget yang nggak saya tahu gitu loh. Makanya tadi kalau seandainya itu alladzi itu al-qamariyah saya baru tahu gitu. Saya belajar dari Mas Refki gitu. Tapi bener ya, itu al-qamariyah ya. Syamsiah, Pak. Asyamsiah ya. Setahu saya Asyamsiah itu. Tapi karena tadi sedikit yang saya tahu, makanya saya belajar dari Mas Refki. Kemudian apalagi Mas Refki di ayat ketiga. Nanti Eh, didalamin lagi al-ladzi ya. iya Pak, Jadi nanti siapa? biar nggak salah murid-muridnya. Nanti mereka bener disalahin lagi sama kita. Itu itu zal pakai titiknya kurang lah. Allazi illallazi dalnya kurang lagi. Illallazi itu zal ketemu ya itu batu bi dua harokat. Itu alif mat asli Pak dua harokat. Nun domah ketemu waw sukun matu bi wa amilus so wa amilus so itu alif lam syamsiah ha fatah mat asli atau wat waw it- waw harokat alif itu atau bi oh, bil hak di alif lam komariah atau waw alif itu mato bi so bis sober alif lam syamsiah Pak. Roknya ini rok apa? Tebal apa tipis? Yang mana Pak? Bis sober. Watawasau bis sober. Sober itu tafhim Pak, tebal. Nanti bisa Watawasau bis sober. dibaca lagi karena ada tiga hukum roh itu ada tafhim, tarkik, ada zawajul wajhain. Nanti ini bisa dibaca tebal atau tipis atau harus tarkik atau tarkhim. Nanti diperdalam insya Allah karena Mas Refki ini jadi imam sholat kan insya Allah bacanya mantap ya. Mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih. Tadi alif lamnya Komariah nanti PR Mas Refki ini. Siapa aja? Dicari pembenarannya benar apa harus diluruskan ya. Terima Siap. kasih Mas Makasih Refki. banyak Pak. Ya, silakan selanjutnya.